warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Fadilatul Bapak Tri Wahyudi beserta Ibu Anjar. Mudah-mudahan mereka berdua mendapatkan keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah. Dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Urusan dunia dan akhirat. Dan insyaallah dipanjangkan usia serta taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak menunjuk kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan, didudukkan oleh Allah di tempat yang sangat diridhoi oleh Allah, di tempat yang begitu sangat dicintai oleh kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah berkat berkumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini, kita mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala agar seluruh kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Agar seluruh dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Beserta dosa-dosa kedua orang tua kita pun diampuni oleh Allah. Dan kita selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, agar senantiasa taat kepada Allah, sehingga nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi bahwasanya kita menyampaikan begitu banyak Allah tunjukkan nikmat kepada kita. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah berfirman, kalau seandainya kita nak menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Al-ain nadhar, an-nafas yatamanna. Kalau sudah mata itu nyingok, nafas, nafsu pasti menginginkan.
Kadang-kadang kita nengok tukang bakso lewat, nak makan bakso ya. Nengok tukang sate, nak makan sate pula. Kalau kamu tidak kate, ada nengok Kalau kami luar kayak gini, kamu lemah. Di sini lemah, kamu tu apa? Tidak kate jingoan maksiat, tidak kate. Betul tak? Dosa kamu tu di sini sedikit. Dosa kamu sedikit di sini. Dibandingkan uang yang di luar, nombok dosanya di depan rumah. Nengok ada paha ayam. Depan rumahnya belum kaget dia masuk ke PS. Nonton tak dosanya. Kalau kamu di sini, nengok apa coba di sini? Nengok apa? Lari. Apa tu lari? Oh, iya. Tapi dikit dosa kamu. Makanya kalau kamu tuh sebenarnya kamu ini di sini paling mudah untuk ketemu sama Nabi Muhammad. Paling mudah. Sebab wong yang bisa ketemu dengan Nabi Muhammad, wong yang jarang maksiat. Wong yang bisa ketemu Nabi Muhammad, wong yang hatinya bersih. Wong yang paling mudah bertemu dengan Nabi Muhammad, wong yang beribadah kepada Allah dan diiringi sholawat terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma tergantung niatnya masing-masing. Kalau kepengen ketemu mudah. Kalau dia tidak pengen ketemu, tidak bakalan dia bisa ketemu dengan Nabi Muhammad. Pengen tidak ketemu sama Nabi Muhammad? Pengen ketemu Nabi Muhammad. Jadi kesempatan emas hadirnya kita di sini, kita dididik di sini, dijaga di sini, diperhatikan di sini, agar kita apa? Agar kita itu ingat kepada Allah, agar kita itu taubat kepada Allah, agar kita merasakan kesalahan-kesalahan kita yang kita langgar ini merupakan apa? Peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita di sini digembleng agar kita menjadi bersih, agar kita menjadi wong yang dekat kepada Allah. Jadi balik-balik apa tadi itu? Ulama bertanya sama Habib Muhammad. Allah lagi apa? Allah sedang bersalawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa itu? Yusalluna 'alan nabi, pakai fi'il mudhari. Makanya kita ini sungguh luar biasa. Makanya jangan berhenti untuk bersolawat. Tadi itu wong dari itu apa? Kau masuk, kata Allah Nabi. Amal ibadah kau bisa dikalahkan dengan sikap biji mata kau gunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Akhirnya dia ngakui. Kata Allah, nah kalau sekarang ini kau masuk surga lantaran ibadah kau, apa rahmat aku? Dia menjawab, ya Allah, aku masuk surga lantaran rahmatmu ya Allah. Ini bayangkan, wong yang sudah beribadah yang banyak, yang digunakan selalu berbakti kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hampir dia Allah keluarkan di dalam surga lantaran dia merasa amal ibadahnya dia. Nah, kira-kira kita ini amal ibadah yang mana nak kita andalkan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah? Amal ibadah yang mana coba? Lalu yang mana yang akan menolong kita masuk dalam surganya Allah? Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad jelas yang mencintai Nabi Muhammad, yang mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad, hubungan hati, hubungan batin dengan Nabi Muhammad. Dialah yang mencintai Nabi Muhammad, dialah yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Kira-kira kita cinta tak sama Nabi Muhammad? Benar. Cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kira-kira butuh tak cinta kita? Nabi Muhammad butuh tak? Nabi Muhammad butuh tak? Kalau kita butuh tak cinta kepada Nabi Muhammad? Kebutuhan kita mencintai Nabi Muhammad itu kebutuhan kita. Ingat, Nabi Muhammad tidak butuh dicintai. Nabi Muhammad
Derajatnya, keistimewaannya, keagungannya, kemuliaannya sudah diatur oleh Allah, diberikan oleh Allah dengan setinggi-tinggi mungkin oleh Allah. Jangan kita mengira kita cinta sama Nabi Muhammad lalu kedudukan beliau bertambah. Tidak. Nabi Muhammad tidak membutuhkan cinta kita, namun kitalah yang membutuhkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Sebab orang yang mencintai Nabi Muhammad, baik dia laki, baik dia perempuan, baik dia dewasa, baik dia kecil, cinta sama Nabi Muhammad itu kesuksesan yang luar biasa. Kesuksesan yang luar biasa. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia, hendaklah dia mencintai Nabi Muhammad. Kalau seandainya dia ingin mendapatkan kebahagiaan di yaumul qiyamah, hendaklah dia cinta sama Nabi Muhammad. Dan kalau seandainya dia kepengen kenikmatan di waktu dia masuk di alam kubur, tetap dia harus mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kita ini kaget bakal masuk ke jurang kuburan dah? Bakal mati dah? Namun tak tahu yang mana yang dulu ya. Atau mungkin kamu habis ini tak tahu kan? Tak tahu kan? Ustadz mungkin besok. Ada yang tahu tak? Tak ada yang tahu. Cuma bakal mati galau tak? Nah bakal mati galau kita ini. Tapi kita camkan baik-baik ibu-ibu. Kita masuk ke dalam kubur itu jangan beranggapan kita mati hidup selamanya. Tidak. Kita masuk ke alam kubur itu hidup lagi, bangun lagi, matanya melek lagi, nafasnya bisa kembali aktif lagi, kupingnya bisa mendengar kembali, mulutnya bisa berteriak kembali. Jangan kita beranggapan masuk ke kubur sudah mati habis cerita. Tidak. Hidup lagi. Hidup. Coba kira-kira siapa yang tahu luas kuburan berapa meter? 2 kali 4. 1,5 meter lah. 1 meter 1,2 lah itu ya. Itu luasnya tuh. Betul lah. Panjangnya itulah. Ada bedanya lah. Kalau kayu kuburannya 10 meter, kalau miskin 1 meter, nggak ada ukuran tak? Tak kata. Yang pejabatnya kalau meninggal kuburannya dia 1 hektar, ada nggak sih? Gato kan? Gato kalau nak dia pejabat, nak dia rakyat biasa, nak dia ulama, nak dia ustadz, kiai, siapapun, wong kaya, wong miskin, kalau sudah masuk ke jalur tanah, ukurannya sama galau. Rumah besar lewat, mobil Alphardnya lewat, betul tak? Kalau dia mati masuk ke mana? Indo nah. Subhanallah. Contoh buangnya lah. Tidak jangan mengamboi lagi dia. Masuk damai. Tapi ingat loh. Ingat. Kita harus ingat kalau seandainya kita kaget, kita mati itu kan ibarat wong tidur. Mati kan ibarat wong tidur. Makanya kata Imam Ghazali mengatakan al-naum akhul maut. Kata Imam Ghazali, tidur itu dulunya mati, 2 beradik. Iya. Wong tidur tuh kamu tanya, sepintar-pintar lagi, profesor mungkin lagi tidur tanya, 1 tambah 1 tahu gak dia? Tahu gak dia? Kenapa tak tahu? Itu akalnya hilang, rohnya dia lepas dari jasad, rohnya pergi. Makanya kagak ada mati suri. Tahu mati suri? Mati suri itu kan panggil mati suri. Hah? Bukan mati hidup lagi. Mati suri itu kira-kira tuh kalau kami di pondok dulu pernah ada kejadian. Jadi pernah Pak waktu di pondok dulu ada si kok muda ini mondok, dia ini hobi berpopo, nggak tidur. Nak tidur hobi berpopo. Ibu Anda tahu berpopo? Berbedah. Jadi ada dulu nak pondok dulu nak tidur dia pakai bedak dulu. Nah
Dia nak kira pakai bedak, sehingga dia udah dibangun, bangun. Ternyata mati suri. Ngapa? Dia tak tahu kalau itu jasad kan nak balik. Kan orang jasad kan. Jadi kan nama jasad. Jadi bingung. Tapi itu lagi alhamdulillah teman suri itu sedangkan mati. Nah, kita yang kita renungkan, pelajaran untuk kita, sebelum kita mati, sebelum masuk di kubur, ingat apa yang bakal kita rasakan di saat kita terbangun, tiba-tiba ada di kubur. Mau di bahasa Perancisnya tumpak-tumpak, ada di kubur. Tiba-tiba pak tumpak dengan semua Perancis. Pak Dewa tidak tahu. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba tumpak Joko. Apa yang kau rasakan Joko? Takut. Mengas tak Joko itu? Pengep tak? Sumpah tak? Menak tahu praktek dulu kakek masuk dulu gobok. Menak tahu rasanya masuk dulu gobok. Minta kunci dari luar. Itu mah itulah. Kalau itu lemah masih bisa didobrak. Masih bisa didobrak. Mana tidak bisa nak bantu lagi tidak baca. Itulah namanya alam yang kita tuh lihat loh. Makanya dalam kubur itu Bu, dalam kitab Ar-Ruh, ada namanya kitabnya dulunya Ruh, masalah ruh, ngurusin ruh. Setiap di kuburan itu wong tuh berteriak setiap wong yang di kubur. Cuma kita tak bisa dengar. Yang bisa dengar tuh hewan, kambing, ayam bisa dengar. Kita tak bisa dengar. Man kita bisa dengar. Lagi lewat di kuburan ngencet kita berlalu. Berdebis. Tahu berdebis? Ibu anda tahu berdebis? Langsung ngencet. Atur, enak. Nah dia untuk setiap hari berteriak. Wong dia kubur berteriak. Apa teriakan? Ya Allah, hidupkan aku sedangkan baik ya Allah. Minta hidupkan sedangkan balik lagi di dunia orang, tak balik lagi. Dengan waktu yang sedangkan itu, dengan waktu yang sebentar itu, nah aku gunakan untuk beribadah, untuk sedekah, untuk zikir. Bayangkan mereka satu minta dihidupkan lagi apa? Hidup sedangkan sedekah, mati lagi sudah tak apa-apa. Hidup sedangkan zikir, mati lagi tak apa-apa. Saking apa? Saking butuhnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pernah sewaktu-waktu Abu Lahab ditanya dalam mimpi. Saudara Abbas, pamannya Nabi Muhammad, pernah bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Kenal tak sama Abu Lahab? Kapan kenalannya? Ya, kan dalam Al-Quran apa Allah berfirman, tabat yada ma'agna yasla naram wa mra'atuhu fi jidha. Nah, dalam ayat ini Allah berfirman Abu Lahab sama bininya. Siapa nama bininya Abu Lahab? Ada yang tahu tak nama bininya Abu Lahab? Man tahu aku nyuruh hadiah. Siapa nama bininya Abu Lahab? Siapa nama bininya? Tak ada yang tahu. Ummu Jamil. Kenapa dipanggil Ummu Jamil? Cantik. Seseorang ibu yang cantik. Cuman akhlaknya buruk. Kalau cantik akhlaknya buruk, percuma ada. Nah, dalam ayat ini Allah sudah memberitakan kepada Abu Lahab dan istrinya bahwasanya dia ini akan mendapatkan azab oleh Allah, akan Allah masukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah sewaktu-waktu Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bermimpi, wahai Abu Lahab, apa yang kau dapatkan setelah kau masuk ke juru kubur? Apa yang kau rasakan setelah kau masuk ke liang lahat? Apa yang kau rasakan?
wahai Abbas, dia ngomong, atau Abu Lahab ini, aku masuk di kubur, aku disiksa sama Allah, diazab sama Allah. Setiap hari aku diazab, disiksa sama Allah. Cuman pada hari Senin, siksa azab kubur aku dileburkan sama Allah. Ada leburnya juga. Lemah, azabnya lebur. Hari Senin lebur, Selasa begawe lagi malaikat. Lebur begawe malaikat nyambutnya Abu Lahab. Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu begawe begepuk. Ada siksa Abu Lahab. Cuman hari Senin lebur. Bahkan ada ulama yang mengatakan hari Senin keluar air susu dari jari-jarinya Abu Lahab. Bayangkan. Lalu Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, wahai Abu Lahab, amaliyah apa kau lakukan sehingga kau mendapatkan fasilitas keistimewaan yang amat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Apa kata ulama? Apakah Abu Lahab sholat? Tidak. Apakah Abu Lahab puasa? Tidak. Abu Lahab pergi haji? Abu Lahab sedekah zakat? Tidak. Tapi apa yang dia lakukan Abu Lahab? Yang dia lakukan satu kali seumur hidup, dia memiliki rasa cinta sama Nabi Muhammad, yang mana cinta itu ekspresinya dia berbahagia saat kelahiran Nabi Muhammad. Saat kelahiran Nabi Muhammad, orang yang cinta sama Nabi Muhammad, di saat lahir Nabi Muhammad berbahagia. Orang yang memiliki rasa cinta sama Nabi Muhammad, di saat kelahiran Nabi Muhammad, dia rayakan, dia peringati. Kalau ada orang yang mengenali Nabi Muhammad kemudian cinta sama Nabi Muhammad, sebab para ulama mengatakan di saat kelahiran Nabi Muhammad, makhluk Allah seluruh jagat yang ada di dunia ini berbahagia atas kelahiran Nabi Muhammad. Senang gak lo? Kecuali Siko yang tidak senang. Siapa? Iblis. Iblis tidak senang. Di saat kelahiran Nabi Muhammad, Iblis merasakan kegundahan yang luar biasa, kesumpekan yang luar biasa. Kenapa? Sebab lahirnya Nabi Muhammad mati api yang ribuan tahun yang disembah oleh orang Majusi dengan sendirinya. Sebab berhala-berhala yang kokoh, yang besar sekeliling Ka'bah roboh, rontok. Kenapa? Di saat kelahiran Nabi Muhammad menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Yang ketiga yang membuat Iblis ini kesal apa dia? Dulu sebelum lahir Nabi Muhammad ini Iblis bisa lewat langit ke satu, langit kedua, langit ketiga, bahkan dia bisa jingok arsh. Setelah lahirnya Nabi Muhammad ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Iblis ngerasa sumpek marah. Makanya kalau ada di zaman main nyai, ada wong yang tidak senang dengan maulid Nabi Muhammad, tidak galak merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad, berarti dia siapa? Iblis. Berarti dia siapa? Iblis. Iblis dikawani apa dimusuhi? Iblis dijadikan kawan apa lawan? Lawan. Mak mana caranya biar Iblis jadi musuh kita? Mak mana caranya agar Iblis jadi lawan kita? Kita harus beribadah kepada Allah. Harus terus kita mencintai Nabi Muhammad sehingga Iblis tetap ngerasakan sumpah yang luar biasa. Makanya kita tidak boleh senang di saat kelahiran Nabi Muhammad. Apa? Keistimewaan yang luar biasa. Kata ulama ngomong, tidak mustahil bagi kita orang kafir semacam Abu Lahab itu berbahagia memiliki cinta terhadap Nabi Muhammad. Allah berikan fasilitas yang luar biasa. Apalagi kita beriman tak sama Allah, mencintai Nabi Muhammad tak, senang tak di saat kelahiran Nabi Muhammad, kita akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Nah, inilah modal kita. Modal kita yang untuk memasukkan kita ke dalam surga, cinta sama Nabi Muhammad, bukan cinta sama bintang film, bukan cinta sama bintang sinetron,
bukan cinta dengan pemain bola, bukan galau-galau, tapi hanya cinta terhadap Nabi Muhammad. Cinta sama Nabi Muhammad itu perintah Allah. Perintah Allah. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka kaget kamu keluar dari sini cari bini yang cinta sama Nabi Muhammad. Ada yang tak punya bini loh sini? Belum kan? Aman keluar dari sini kaget nak berbini tak? Oh, cepat dia nak nak berbini dah. Cari bini yang cinta sama Nabi Muhammad. Sebab seseorang istri yang mencintai Nabi Muhammad, dia bisa melayani suaminya dengan baik. Istri yang mencintai Nabi Muhammad, dia bisa menghormati suaminya. Istri yang mencintai Nabi Muhammad, dia bisa menjunjung tinggi suaminya. Kalau cinta sama Nabi Muhammad, bayangkan deh, kalau istri yang cinta sama Nabi Muhammad, misal kakek kita balik pegawai, pegawai kan capek, yang tukang becak menggoes becak, yang ojek online keliling panas-panas, capek lah, capek. Balik ke rumah, kalau punya bini yang cinta sama Nabi Muhammad nih, balik ke rumah, assalamualaikum, kata bininya tadi, waalaikumsalam sayang, apa kabar sayang, lemak dah, lembutnya kata-katanya, sayang nak minum apa, kopi apa teh, ya salah. Umi PJT Umi PJT capek kan Umi PJT. Ini kalau bini yang cinta sama Nabi. Coba kalau bini yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, lagi pegawai capek-capek di kantor, di pasar, balik ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, duit. Di sini tak kate, yang di sana. Ibu-ibu sini yang cinta sama Nabi Muhammad, galau. Yang cinta sama Nabi Muhammad. Kalau yang tidak cinta, begitu juga kamu. Kalau kamu tidak mencintai Nabi Muhammad, kamu tidak bakal bisa menyayangi istri kamu. Kalau kamu tidak mencintai Nabi Muhammad, kamu tidak bisa menghargai bini-bini kamu nanti. Kalau kamu tidak mencintai Nabi Muhammad, kamu akan kebingungan mana cara menjadi contoh, suri tolak bagi istri, tidak bisa. Sekarang ini banyak yang rumah tangga kawin sebulan jadi banyak tak? Jangan sebulan, kadang-kadang siang-siang akan nikah, malam ribut jadi ada tak? Ada. Kalau setahun wajar, 2 tahun wajar. Ini sehari hari ini kawin, malamnya jadi ribut anak. Kenapa jadi? Karena di dalam hati dia tidak ada rasa cinta sama Nabi Muhammad. Sebab kalau suami yang mencintai Nabi Muhammad, dia tahu mana caranya Nabi Muhammad menyayangi bini-bininya. Nabi Muhammad itu pernah dibentak bini. Nabi Muhammad pernah dimarahi istrinya. Siapa? Siti Aisyah 1 kali dimana. Di saat Nabi Muhammad dibentak sama Siti Aisyah, apakah Nabi Muhammad balas dengan bentakan itu? Tidak. Apakah Nabi Muhammad dengan kata-kata yang kotor? Apakah Nabi Muhammad keluar dari mulut kalimat cerai? Apakah main tangan berdempang? Kayak begitu? Tidak. Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad senyum. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu, kalau bini aku ini marah berarti lagi capek. Capek bini aku, cucikan baju aku, masakkan makanan buat aku, ngurusi anak-anak di rumah, capek. Jadi menak marah dia kalau laki yang cinta sama Nabi. Tapi kalau laki yang tidak cinta sama Nabi Muhammad, kacau ini. Kacau. Ada cerita, 2 laki bini ini tak marah-marah, marah terus. Pernikahan sudah umurnya 30 tahun masih nak marah-marah. Dari awal ijab kabul sampai
30 tahun terus marah. Pagi-pagi marah, siang-siang marah, sore-sore kena marah lakinya, malam-malam nak tidur dimarahi laki bini dulu, bangun tidur dimarahi bininya dulu. Di sini tak kata ibu-ibu di sini, di pelajaran, oh, sini kata ya. Aku ceramah di pelajar ngomong cak itu pelajar tak kata sana ada pelajar. Tidak bu berdasar. Jadi apa? Pernah langsung saking marah-marah terus, akhirnya apa? Lakinya ini gelap pikiran. Apa dia ngomong? Tengoklah kau besok. Kalau kau marah lagi, aku cebur ke kau di lubang sumur. Akhirnya besok marah yang bini ni gelap matanya, diambeknya bininya diangkatnya masuk ke jurus sumur, untal ke sumur. Bayangkanlah kamu, itu kalau laki yang tak cinta sama Nabi Muhammad tu. Laki marah, bini marah, tujannya, bini marah, kejakannya, banyak tak dia minum? Banyak. Galak kalau dia minum? Minum tak kamu? Ya. Di sini mereka tidak. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kenal sama Nabi Muhammad cinta sama tidak akhirnya berjuta ini dengan sumur. Lah 10 menit baru kepikir, ya Allah itu bini aku. Ya Allah itu bini aku. Ada lagi yang mau kopi. Akhirnya dia nyesel, dicarinya tali, dimbeknya tali, diutali. Pak Tri paham Pak ya? Bahasa hadis ini. Tadi nak ngerti Pak Tri. Akhirnya aku timbeknya tali tambang diolo yang diumum, diangkatnya. Berat, ditarik itu. Tarik yang keluar jin. Yang keluar jin, bukan bininya. Terkacau dia, ya salah. Besar ini jin ini. Ngapa kau bentuk kata laki ini? Kau tahu tak dia ngomong? Aku di penunggu sumur ini ribuan tahun hidup selalu sini ini betah. Pas ada betina cewek 10 menit tak betah. Akhirnya apa? Kata lakinya, kau baru 10 menit 30 tahun lah. Hidup kamu dia. Jadi itulah perlu untuk kita cinta sama Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad di dunia yang senang, kamu mendekati duit, baca sholawat, hilang buntunya. Iya, ada kok panjang lagi cerita ini, tadi singkat panjang ini cerita. Terus harus stop. Kamu lemah aku ini berasap. Terus ya, stop ya. Ibu ajar terus bu. Jadi kamu menagih buntu, baca sholawat. Ada cerita lagi. Wah, banyak cerita. Ada wong keliling utang. Utangnya banyak. Di sini ada utang kalau pendingan dia. Akhirnya dia cari sikok wong untuk nutupi utang-utang dia wong dengan wong yang banyak. Dikumpulkan utang dia 500 juta. Sudah, akhirnya dia pinjam dengan wong sikok wong kaya. Aku pinjam duit sama kau. Temponya sebulan. Sebulan aku tidak tersanggup, penjarakan aku. Oh, minta penjarakan dia. Kalau kamu kalah penjara. Hah? Akhirnya apa? Akhirnya dia sudah. Akhirnya jatuh tempo. Masuk penjara ini. Jatuh tempo ini. Akhirnya kau tidak bayar utang, masuk penjara. Perjanjian. Akhirnya pas dia masuk di penjara, ada dia ngomong dengan hakim. Ada hakim dari situ. Kebenaran hakim ini masya Allah. Dia minta wahai hakim, dia ngomong tolong. Ngapa? Matukan aku sedengat sehari aku minta waktu. Dengan sehari itu aku bawa duit utang aku 500 juta. Atau hakim mana baca? Tak bisa, tak percaya hakim. Apalagi tak kamu ini. Tidak bisa. Aku ada jaminannya. Apa jaminannya? Sikok jaminan apa? Jaminan aku Nabi Muhammad. Jaminan dia Nabi Muhammad. Hakim ini masya Allah. Ya sudah. Kalau yang macam itu,
Aku izinkan sehari, tapi ingat besok kau bawa duit, bayar. Iya sudah, jaminan. Itu balik ke rumah kamu bini. Cito sama bini, aku dari nama jago. Ngapo? Cito aku nina lupa minyak duit sama uang kali juga 500 juta. Akhirnya mengapa kau bisa keluar? Aku minta izin sama hakim. Ada jaminan apa jaminan Nabi Muhammad? Kata bini kalau macam itu kita baca sholawat. Baca sholawat terus sholawat sampai ke malam baca sholawat. Tidur akhir mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Apa dalam mimpi itu? Kata Nabi Muhammad, kau butuh duit. Iya wahai Nabi Muhammad, butuh duit. Namanya utang ini besok. Di mana tidak berjago besok. Kata Nabi Muhammad, kau temui Ra'isul Madinah. Apa? Wali kota. Kau temui wali kota yang tinggal di daerah apa, di tempat daerah dia, bukan wali kota kita. Wali kota dia kan. Wali kota dia itu hobi baca sholawat. Kata dia tadi, wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya aku minta sama dia, mana dia percaya? Omongkan sama dia. Semalam itu dia ragu, dia ini biasa wali kota, jadi setiap malam nak tidur sholawat dulu. Berapa kali? 1000 kali. Setiap malam nak tidur. Nah waktu malam kemarin dia ini bingung. 1000 aku kurang, antara itu lah kurang 1000 ragu 900 apa 1000. Apa ragu? Akhirnya kamu dia omongkan sama dia bahwasanya sholawat dia pas 1000 yang dia baca kemarin. Akhirnya bangun dia. Pas bangun, apa dia? Datang dia mau di kota. Gadau itu tengah dalu gadau itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik kota ada gadau itu. Jangan kamu tidur. Ngapa balik kota? Aku disuruh sama Nabi Muhammad. Oh. Disuruh ngapa? Aku disuruh minta duit sama Pak Wali Kota. Berapa? 500 juta. Ada mungkin. Kau yang macam-macam. Iya. Buktinya mana? Buktinya Nabi Muhammad ngomong sama aku dalam mimpi, Pak Wali Kota semalam ragu-ragu baca sholawat. 1000 aku belum. Kata Nabi pas 1000. Benar niat kata Pak Wali Kotanya nih. Ya sudah. Akhirnya dijual duit berapa? 500 juta. Untuk bayar namui hakim datang ya, namui hakim. Apa kata hakim ini? Aku semalam mimpi ketemu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyuruh aku nunjuk ke duit ke kau 500 juta. Berapa dia dapat? Dia dapat berapa? 1. Pernah duit duit 1 Belum pernah sama berarti. Tapi untung enggak dia sudah? Untung kan? Akhirnya besok nemuin yang diutanginya tadi. Besoknya nemuin yang diutangin, datang. Apa kata yang diutangin? Aku semalam ketemu sama Nabi Muhammad ngongkon ikhlaskan, lunas, gak usah kau bayar lagi. Oh berarti dapat berapa? 1 M. Berkat sholawat sama Nabi Muhammad. Makanya kalau lagi sumpah, jangan ngegobeng. Lagi sumpah jangan minum toa. Minum toa tambah lautan, tambah kilo. Bukan baik tanpa sumpah kamu. Apa obatnya sholawat? Lagi sumpah baca sholawat. Apa lagi diputus ke cewek? Putus ke cewek sumpah enggak? Jangan ngajak dari ampega loh. Baca sholawat. Obatnya sholawat. Lagi kate duit sholawat, sumpah sholawat. Diputus ke cewek baca sholawat. Bukan dukun bertindak. Nah, itu salah. Baca sholawat, minta sama Allah wasilah Nabi Muhammad. Nabi Adam pun begitu, wasilah sama Nabi Muhammad, diampuni dosa-dosanya, diampuni kesalahan, dimaafkan kesalahan Nabi Allah Adam. Apa? Wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kita harus mencintai Nabi Muhammad dalam. Karena kita ini ragu, ya. Makanya cinta sama Nabi Muhammad jangan setengah-setengah. Pernah sewaktu-waktu Sayyidina Umar bin Khattab dipanggil sama Nabi Muhammad. Wahai Umar, berapa besar cinta kau sama aku? Wahai Nabi, aku cinta kepada dirimu melebihi aku mencintai bini aku. Aku cinta samamu wahai Nabi melebihi anakku. Aku cinta samamu Nabi melebihi aku cinta terhadap hartaku. Tapi aku masih lebih cinta sama diriku ketimbang dari dirimu wahai Nabi Muhammad. Lah ya Umar,
Kalau macam itu kau belum cinta wahai umat. Kau harus cinta sama aku melebihi kau cinta sama diri kau dewe. Nah itu cinta sama Nabi Muhammad. Kita kalau cinta sama Nabi Muhammad kaget harus melebihi cinta sama bini, sama laki, sama kalau itu cinta sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kunci surga ada sama Nabi Muhammad. Kunci surga dunia pun ada sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak dekat sama Nabi Muhammad, tidak bisa kita beribadah. Tidak cinta sama Nabi Muhammad, kita tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita di sini dididik oleh Bapak Tri, dididik apa? Agar kita mengenali Nabi Muhammad, agar kita meniru akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dididik nih, diadakan maulid, adakan majlis taklim, dididik agar kita kenal sama Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling tampan. Nabi Muhammad makhluk Allah yang paling ganteng, yang paling bagus, akhlaknya bagus. Poster tubuh Nabi Muhammad pun bagus tuh Nabi Muhammad. Nabi Allah Yusuf separuhnya kegantengannya. Nabi Muhammad kegantengannya melebihi Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Nabi Allah Sulaiman bisa ngomong dengan semut, Nabi Muhammad lebih dari itu. Kalau Nabi Sulaiman kan bisa ngomong dengan semut, bisa ngomong dengan burung. Nabi Sulaiman ya, burung apa? Bukan burung lipat, burung hut. Nabi Muhammad lebih dari situ. Nabi Muhammad bisa ngomong dengan kuda. Nabi Muhammad bisa ngomong dengan biawak. Nabi Muhammad bisa baca. Karena ada cerita. Nabi Muhammad bisa ngomong dengan ruso, dengan unta, tawon, sanggepo, tawon. Pernah Nabi Muhammad ngomong. Imam Ghazali ngomong, sebab manusia bisa cinta sama kita tiga ikut sebab. Tidak dia tampan, dia sempurna, bisa cinta. Tidak dia sempurna, dia bang. Nah, yang tiga ini, tiga-tiganya terdapat dalam diri Nabi Muhammad. Dalam diri Nabi Muhammad tuh, sungguh luar biasa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu nyawanya dikorbankan untuk kita, hartanya dikorbankan untuk kita. Kita ini diselamatkan sama Nabi Muhammad, diselamatkan sama Nabi Muhammad. Kalau tidak kata Nabi Muhammad, kita ini bakal masuk ke jurang yang luar biasa. Makanya berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi, makanya mulai detik ini mulai detik ini apa? Kenali Nabi Muhammad, cinta sama Nabi Muhammad. Bukti cinta sama Nabi Muhammad apa? Kita mencinta dengan wong. Kita mencinta sama wong, namo disebut-sebut terus, betul tak? Nak tidur nyebut nama dia, boy Mapuan, Mapuan. Bangun tidur ingat Mapuan. Disebut nama-nama itu. Begitu juga kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kalau cinta sama Nabi Muhammad harus banyak menyebut nama Nabi Muhammad. Nak tidur baca sholawat, bangun tidur baca sholawat terus. Itu bukti cinta. Terus cinta sama Nabi Muhammad SAW apa dia? Selain sholawat apa? Mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad banyak. Jangan yang berat-berat dulu, yang ringan-ringan dulu. Contoh, kamu masuk WC sehari berapa kali? Taruh kelas 3 kali. Masuk WC kaki kanan apa kiri? Kiri. Kanan. Ngantuk. Keluar WC kanan apa kiri? Dua kok sunnah. Masuk WC sunnahnya pakai sendal 3. Kalau sendalnya siko 4 nih. Kalau sendalnya siko 3 ya. Pasang malah berarti 2 kan? Sunnah berarti yang 4. Masuk WC kepala itu digodongi, ditutup kepala, jangan terbuka. Berapa sudah? 5. Masuk WC baca doa ada? Apa doanya?
Berapa? 6. Keluar WC baca doa ada? Apa doanya? Ayo, berapa sudah sunahnya? Tuh 7. Man sehari 3 kali masuk WC berapa? 7 kali 3. Berapa jumlahnya? Berapa? Berarti sehari masuk WC 21 kali kita melakukan sunnah Nabi Muhammad. Itu masuk WC itu. Makan. Nabi makan mandi tangan atau sendok? Nah, Nabi sebelum makan cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, pakai tangan kan? Berarti tangan cuci dulu. Wow, sunnah. Nabi sesudah makan cuci tangan. Berapa? 3. Nabi Muhammad kalau nak makan baca bismillah. 4. Sesudah makan alhamdulillah. 5. Nabi setelah makan jari-jari itu dikecok. Nah, bukan dijilat, dikecok. Beda kalau jilat ini. Jilat, dikecok ini. Dikecok. Itu sunnah. Sunnah Nabi Muhammad tuh. Sunnah Nabi Muhammad. Tangan kita nih, woi jogok Ustaz. Apa nak jogok tangan kita deh, woi ini. Dicuci lah tadi. Dicuci. Man kita masuk restoran, pakai sendok, enak. Pakai sendok, pakai kayu pulo. Yang main lagi ini juga lading pulo. Bingung dengan kelemahan dulu. Sendok itu di restoran tuh bekas siapa bae mulut itu. Bekas siapa bae itu. Kilo-kilo bersih sendok yang restoran apa tangan gitu. Habis makan dikemut. Kenapa? Di praktek apa di apa namanya? Diselidiki sama wong-wong kafir sedikit. Kenapa kok Nabi ini ngongkon umat tuh ngecok tangan? Ternyata wong yang makan kalau ngecok tangan pencernaan di perut cepat cepat ini cepat hancur. Kenapa? Karena prosesnya ya, karena jari-jari ini punya zat asam. Makanya man kita nyekel pempek cepat basi, nyekel kue man pakai nyekel cepat Kenapa? Karena ada zat asam tangan kita. Maka Nabi nyuruh kecok. Ngapa? Cepat. Nah, berapa ikut? 5 ikut. Mulai dari itu, pakai tangan, cuci tangan sebelum sesudah 3 baca doa, sesudah baca 5, kemudian 10. Makan kamu sehari berapa kali? Berarti berapa kali? 30. Itu baru makan, tambah kan masuk WC itu berapa? Nah, belum yang lain. Nak tidur itu baca bismillah. Maka yang kata Nabi Muhammad, apa Nabi Muhammad? Kullu amrin tibalin la yubda'u fi bismillah fa huwa aghfar. Kata Nabi Muhammad, setiap perkara sesuatu yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka tak katik keberkahannya, tak katik berkah. Jadi insyaallah mudah-mudahan dengan cinta sama Nabi Muhammad insyaallah membuat kita semakin taat kepada Allah. Dengan cinta sama Nabi Muhammad insyaallah Allah berikan apa yang kita niatkan. Allah berikan apa yang kita inginkan. Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Dengan cinta sama Nabi Muhammad insyaallah Allah luaskan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup ada tanya jawab. Yang bisa ngejawab kaget video hadiahnya nah. Ada uang 7. Ada uang 7. Pertanyaan tak sawo-sawo. Mudah yang Ustaz keamanan tadi ya. Pertama, siapa nama aslinya Ummu Jamil? Siapa nama aslinya Ummu Jamil? Oh, salah. Ummu Jamil itu siapa itu? Hah? Istri bini sampai. Batal. Sekolah lagi. Imam Ghazali tadi ngomong apa? Sebab uang bisa cinta ada 3 ikut sebab. Apa? Yang pertama apa? Siapa yang terang? Itu tegak. Yang pertama apa? Bakso kopi enggak apa-apa. Ganteng. Jamal ya terus. Sempurna. Tidak kena bahasa. Baik, kalau tiga hadiah. Langsung tuh hadiah. Hadiah. Iya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha ya Allah jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha laka 'ala darajat wa tuballighna bil ansal ghayat min jamil khairat fi wa ba'al. Ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah, di hari yang berkah ini ya Allah, kami mentauladani kekasihmu Nabi Muhammad, mencintai kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah begitu banyak ya Allah. Atina min rahmat wa inna min ar-rasyadah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.